Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Ramatiana dengan NPM 18021025090 dalam mata kuliah Sejarah Sastra Sunda dengan dosen pengampu Dr. Taufik Ampera MHum. RI Adiwijaya. RI Adiwijaya adalah seorang tokoh, pendidik, dan sastrawan yang sangat berjasa dalam perkembangan bahasa dan sastra Sunda. Menurut RI Adiwijaya, awal dan perkembangan sastra Sunda dibagi menjadi beberapa periodisasi. Setiap periode memiliki ciri khas sesuai dengan kondisi masyarakat pada zamannya. Berbeda dengan prinsip atau periodisasi yang biasa ada dalam sastra lainnya yang ditandai dengan tahun atau angkatan, RI Adiwijaya sendiri menggunakan zaman atau alam pada periodisasinya. Yang pertama, pada zaman Hindu. Pada zaman ini dibagi 3 alam. Yang pertama ada alam Tarumanegara, yang kedua ada alam Galuh, dan yang ketiga ada alam Pajajaran. Pada alam Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Purnawarman pada sekitar abad ke-5 Masehi, belum ditemukan adanya kesusastraan Sunda. Di alam Galuh sendiri yang berkembang pada sekitar abad 11 Masehi yang dipimpin oleh Ratu Wastukencana, telah ditemukan tapi masih belum banyak sastra dalam bentuk tertulis. Yang ketiga, di alam Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi, sastra Sunda mulai banyak berkembang. Bentuk sastra yang muncul adalah cerita pantun, dongeng, dan sisindiran. Setelah zaman Hindu, muncullah zaman Islam. Zaman Islam diperkirakan datang ke Tatar Sunda sekitar abad 16 Masehi. Tokoh penyebarannya antara lain ada Sunan Gunung Jati, Prabu Kian Santang, dan Syekh Abdul Muhyi. Pada zaman ini, hukum dan perlindungan mulai berlaku dan diperhatikan. Munculnya lembaga pendidikan dan tradisi-tradisi lainnya. Pada zaman ini, perkembangan sastra bernuansa lebih islami dan banyak dakwah. Bentuk sastra yang berkembang ialah syair, suluk, pupujian, rudat, kawih terbang, dan kawih kondang. Zaman Islam setelah pengaruh Mataram yang ada pada sekitar abad ke-7. Berdampak pada sastra Sunda yang sebelumnya dipengaruhi oleh Islam menjadi lebih dekat dengan tradisi Jawa. Bentuk sastra yang berkembang pada zaman ini antara lain adalah dangding dan wawacan. Zaman Behdiye atau zaman sebelah sini dimulai ketika bangsa Barat mulai mendatangi Nusantara. Pada zaman ini dibagi menjadi 2 masa. Ada masa Kompeni sekitar pada tahun 1600 sampai 1800 dan masa Government Belanda yang pada sekitar 1800 hingga tahun 1942. Periode ini menandai peralihan sastra lisan menuju sastra tulis yang lebih luas penyebarannya. Yang kelima atau zaman Kaayeunakeun atau masa modern dimulai sejak tahun 1942. Ditandai dengan peralihan pemerintahan Belanda yang diganti oleh pemerintahan Jepang. Pada masa ini mulai banyak muncul bentuk sastra lainnya seperti cerpen, novel, drama, puisi modern dengan tema yang lebih luas cakupannya. Setelah melaksanakan KKL pertama saya, tentunya saya melihat dan menemukan banyak sekali peninggalan khususnya dari bentuk sastra itu sendiri. Salah satunya adalah pujian. Dalam pujian ini saya menemukan di desa Sumbersari di Purwakarta. Berikut videonya. Oh ya Rabbi waghfir lana dunubana kafir anisayu masak senang di kubur ayu parigawe batur kahijin gawe salat unggal waktu pula telat duana kudunya hingga salat berjamaah katiluna amal soleh ulah sokaba iwal ayat cerita kiamat ya umat dua gunung kaijin gawe sholat ya waktu ulah salat duana dunia hingga salat berjamaah
Seperti yang sudah kita saksikan bersama dalam video tadi, salah satu warga di Desa Sumbersari, Kecamatan Kiara Pedas, Kabupaten Purwakarta melantunkan pupujian. Apa itu pupujian? Pupujian adalah puisi tradisional Sunda yang berisikan puja dan puji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa-doa serta nasihat dalam keagamaan Islam. Seperti yang telah saya jabarkan tadi, pada periodisasi R. Yadi Wijaya, beliau menjelaskan bahwa pada zaman Islam, saat masuk ke Tatar Sunda di abad ke-16, berpengaruh terhadap bentuk sastra yang muncul. Salah satunya adalah pupujian. Sampai saat ini, pupujian masih eksis di kalangan masyarakat Sunda. Bahkan banyak pupujian yang menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Arab gitu. Salah satu contohnya adalah video tadi yang ditayangkan. Hal ini sesuai dengan periodisasi yang Eri Adiwijaya jabarkan, yaitu pada zaman Islam saat masuk pertama kali ke Tatar Sunda sekitar abad ke-16 Masehi, di mana saat itu tokoh-tokohnya ada Sunan Gunung Jati, ada Prabu Kian Santang, dan Syekh Abdul Muhyi, yang dimana biasanya dan cara penyebaran agama Islam di kalangan masyarakat Sunda adalah menggunakan salah satu bentuk sastra, yaitu pupujian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.